everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Di kesempatan ini aku mau readingan lagi dengan judul Karma untuk orang yang sudah menipu uangmu. Tapi sebelum aku readingan, aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Semoga kebaikan kalian balas oleh Tuhan Yang Maha Esa, berlimpah rizki, kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan aku tunggu ya subscribe dari kalian, karena subscribe dari kalian bisa membuat energi kalian terkoneksi dengan energi kartu tarot aku. Jadi bila mana aku melakukan readingan, insya Allah readingan aku bisa resonate untuk kalian. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Kalian juga bisa request tema apa yang kalian ingin aku readingkan. Cukup tulis di kolom komentar, pasti aku baca dan aku balas. Aku mulai saja ya readingannya. Ini tentang karma seseorang yang telah menipu uangmu. Hal ini biasa terjadi di kehidupan kita. Banyaklah orang-orang di luar sana yang menipu atau memanfaatkan kebaikan kita, ketulusan kita dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan. Oke, aku buka dulu untuk energi kalian. Aku shuffle dulu ya kartunya. Oke, ini energi kamu yang ditipu oleh orang lain. Aku buka 3 kartu. Ya, ini energi kalian ya. Ada Four of Earth, ada renewal, dan ada juga Five of Earth. Kartu ini berbicara tentang penghematan. Setelah ditipu, kalian lebih berhemat dalam keuangan kalian, lebih mengontrol agar tidak boros ya dalam mengeluarkan uang atau membelanjakan uang kalian. Lihat dari kartu ini, terlihat jelas kartu ini muncul karena memang kalian itu mengalami kerugian finansial. Selain itu, kalian ini kehilangan sesuatu yang berharga. Munculnya kartu ini menandakan hal seperti itu ya. Kehilangan ini bisa dikarenakan kemurahan hati kalian. Setelah mengalami kejadian kehilangan ini atau ketipu orang ini, kalian lebih berhati-hati. Energi di sini ini lebih energi posesif ya, terhadap kepemilikan harta, kepemilikan uang atau sesuatu yang menurut kalian ini berharga yang kalian miliki atau aset kalian. Kalian lebih protek ke aset kalian. Kalian lebih berhati-hati lagi dalam mengeluarkan uang. Bahkan ada sebagian lebih ke arah kikir ya, karena takut uangnya habis karena tinggal segini doang karena udah ditipu orang. Juga bisa seperti itu. Dan adanya rasa tidak percayaan yang besar terhadap orang lain. Kalian lebih hati-hati bila ada seseorang yang menawarkan bisnis atau kerjasama atau mau meminjam uang kepada kalian, itu kalian lebih bilang no gitu ya, tegas mengatakan tidak, karena kalian takut dan kalian sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada orang lain. Sehingga bila ada seseorang yang meminta pertolongan kepada kalian,
bisa membuat hilangnya empati di diri kalian terhadap orang tersebut. Jadi yang dulunya kalian ini murah hati, mudah sekali menolong, itu menjadi ada rasa cemas atau was-was di sini karena takut hal ini terulang lagi. Dan kehilangan ini itu benar-benar membuat kalian ini terpuruk ya. Bisa jadi kalian sudah terlalu percaya dengan penipu ini, sehingga mungkin ya penipu ini sudah menguras uang kalian dan membuat kalian ini seperti posisi terpuruk karena kondisi keuangan, posisi terpuruk dalam kondisi keuangan atau kondisi finansial, dan kalian lebih protek terhadap aset yang masih ada di kalian ini. Kalian lebih protek. Adanya evaluasi diri dari kalian sendiri, kenapa ini bisa terjadi, kenapa kalian bisa ditipu begitu ya, seperti kalian itu kembali pada titik nol. Seseorang ini telah menguras harta kalian, menguras finansial kalian, yang membuat kalian ini kekurangan, bahkan seperti butuh bantuan orang lain. Jadi ada rasa khawatir juga dalam kehidupan ini, bagaimana nanti ke depannya setelah kalian kehilangan aset kalian atau kehilangan uang kalian, harta kalian. Untuk keuangan kalian ini benar-benar tragis kalau aku lihat di sini. Bahkan kalian ini sampai meminta pertolongan orang lain. Ada kekhawatiran juga dalam diri kalian, bagaimana nanti hidupku ke depannya gitu. Orang ini jahat banget. Tapi kalian jangan khawatir, di sini ada kartu renewal, memulai awal baru di sini. Renewal ini juga artinya kartu karma, keadilan dari semesta. Orang yang menipu kalian ini akan mendapat karma dari semesta. Yuk kita lihat energi orang yang menipu kalian. Oke, aku mau lihat energi orang yang menipu kalian, dan nanti selanjutnya aku mau lihat karma yang akan diterima si penipu ini. Oke, aku shuffle dulu ya kartunya. Oh ya, ini general reading ya, bisa resonate bisa tidak. Kalian cocokkan dulu ya energi kalian. Bila ada kesamaan, artinya readingan ini untuk kalian. Ini energi orang yang sudah menipumu. Oke, energi orang yang sudah menipumu. Ya, ada the Chariot, ada the Fool, dan adanya Four of Wands. Penipu ini memang kurang ajar banget. Dari energi dia aja sudah terlihat sekali. Dari awal dia berniat menipumu, ya sudah ada kepercayaan bahwa dia akan berhasil menipumu. Dia melakukan tindakan yang seolah-olah membuat kamu percaya. Dia ini juga ada kesombongan di sini, merasa dia ini hebat, karena dia ini selain menipu kamu juga, kalau aku lihat, juga menipu banyak orang. Jadi kepercayaan dirinya ini timbul. Dia merasa butuh pengakuan dan dia dalam menipu. Dan ketika dia berhasil menipumu atau menipu orang-orang lain itu, dia ini sangat bahagia sekali. Bahkan dia ini melakukan sebuah perayaan, pesta kemenangan dia, karena dia sudah bisa menipu orang. Jadi uang yang dia dapatkan dari hasil menipu dirimu atau dari menipu orang-orang lain itu, dia gunakan untuk happy-happy, untuk bersenang-senang ya. Otomatis dia melakukan perayaan ini. Jadi ini memang orangnya jahat banget ya kalau aku lihat. Jadi dia bersenang-senang di atas tangisanmu atau tangisan banyak orang karena sudah kehilangan uang atau harta benda mereka. Yuk kita lihat karma untuk orang ini ya, orang yang sudah menipumu.
karma apa yang akan dia dapatkan. Oke, ini untuk karmanya aku tidak ambil 3 kartu ya, tapi aku mau ambil 7 kartu untuk karma orang ini. Aku shuffle dulu kartunya. Oke, karma untuk seseorang yang sudah menipumu, bahkan menipu banyak orang. Buka dulu. Keluar kartu karma ya di sini. Ini dia kartu karma. Oke, aku bacakan apa aja kartu yang keluar. Ada Ace of Swords, ada Wheel of Fortune, dan ada High Priest. Ada karma, ada Nine of Wands, dan ada kartu deck. Juga di bottom of decknya ada Six of Cups. Aku jelasin satu-satu ya. Adanya kartu Ace of Swords. Kartu ini menandakan kehidupan seseorang ini akan terungkap. Jadi di sini dia akan merasakan kehilangan, sakit hati, bisa juga tentang penyakit ya, perjuangan yang tidak ada hasil. Ada juga kartu The Wheel of Fortune. Jadi ini sama juga artinya dengan kartu karma ya, atau kartu takdir, atau kartu nasib. Jadi roda ini berputar. Dia akan mengalami nasib buruk dalam kehidupannya. Ada perubahan dalam kehidupannya, kehidupan yang tidak menyenangkan. Dia mengalami titik balik dalam kehidupannya, siklus kehidupannya sedang berubah. Yang tadinya mungkin dengan menipu dia banyak uang, posisi dia terbalik ya. Dia akan mengalami kekurangan uang. Walaupun dia berhasil menipu banyak orang, dia tidak akan mendapatkan hasil karena uang yang dia dapatkan itu akan hilang. Karena ini adalah perputaran nasib. Jadi lihat dari kartu The Hierophant ini ya. Jadi orang yang sudah menipumu, dia banyak menghambur-hamburkan uang yang sudah dia peroleh dengan cara mudah. Jadi uang yang dia dapat dari hasil menipu ini dia belanjakan ya. Dia sangat boros dalam penggunaan uang. Dan dia ini juga melakukan investasi. Dia juga ingin mengelola uang hasil nyuri, hasil nipu ini dia pakai untuk investasi. Tapi karena perbuatannya dari awal sudah salah, melakukan kejahatan, maka investasinya ini pun berakhir buruk. Dia pun ditipu. Dan hal ini membuat dia sering marah-marah, sering uring-uringan. Dia banyak masalah, dia mengalami banyak problem dalam kehidupannya. Dan problemnya ini semakin banyak karena setiap problem yang dia dapatkan itu tidak bisa dia selesaikan. Dia tambah semakin kacau ya pikirannya, dia tidak bisa berpikir jernih, dia juga tidak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Juga dalam meminta pertolongan orang lain, orang yang dia mintai pertolongan pun tidak mau menolongnya. Jadi orang sudah takut nih dekat sama dia. Korban dia ini kan pastilah
mendoakan yang buruk-buruk ya, pasti itu otomatis karena manusiawi. Sebagai korban ketika kita ditipu, kita merasa udah bekerja menghasilkan uang dengan jerih payah kita dengan cara halal, kok nih orang gampang banget sih nipu ngambil milik kita, otomatis kan kita sakit hati dan kita pasti akan mendoakan hal yang buruk terjadi pada orang tersebut. Dan dia ini banyak mengalami hal itu dari orang-orang yang sudah dia tipu. Jadi doa-doa dari orang-orang yang tersakiti oleh kelakuannya itu membawa nasib buruk menimpa dia, mengalami keadaan di mana dia menjadi nothing lagi. Apapun hasil yang dia dapatkan dari menipu itu tidak berkah ya. Kalau aku bisa baca dari kartu ini tuh, semua yang dia dapatkan dari hasil menipu itu tidak ada berkah. Bahkan ini tadi ada gambaran ya, dia mengalami sakit ya. Kartu karma muncul untuk orang-orang yang tidak baik. Dengan adanya kartu karma ini sebagai pengingat aja ya, bahwa apa yang sudah kita lakukan di dunia ini itu ada hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Bila menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Dari sini kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebagian dari orang yang dia tipu melaporkan ke pihak berwajib sehingga kasus ini masuk ke ranah hukum. Dan dia bisa juga menjalani hukuman penjara ya, atau bila tidak ada yang melaporkan kejahatannya, bisa jadi rumah tangganya berantakan, rumah tangganya berakhir di meja hijau alias perceraian. Si penipu ini banyak masalah dalam kehidupannya, yang dia tidak bisa menyelesaikan persoalan hidupnya. Banyak sekali persoalan yang dia dapatkan di kehidupannya, sehingga dia ini merasa terbebani dengan semua masalah-masalah yang dia hadapi ini, dan dia juga kewalahan. Di sini juga ada emosi dia ya, emosinya juga ada, dan keegoisan juga nampak di sini. Dia sudah kewalahan, kelelahan, kecapean juga, ada keletihan dari segi fisik ya, jasmaninya dia ini melemah. Ini ya, stamina tubuh yang melemah. Ada juga yang mengalami sakit karena banyaknya hal-hal buruk yang menimpa dalam kehidupannya. Dan di sini ada kartu death. Kartu death ini memperparah kehidupannya, karena bisa jadi dia kehilangan pekerjaannya, dia tidak mempunyai pekerjaan lagi, dan dia untuk bangkit dari keterpurukannya ini sangat kesulitan sekali. Ini yang menyebabkan dia ini jatuh sakit ya, sakit psikis maupun sakit jasmani. Jadi pikirannya itu juga sakit, banyak pikiran dia, perasaan tidak bahagia, kesulitan di kondisi keuangan, dia mengalami kebangkrutan dalam finansial. Dia ini kacau hidupnya, dia juga mengalami kesedihan seperti yang kalian alami, kehilangan uang itu. Jadi dia nothing, apa yang dia lakukan tuh nggak ada hasil sama sekali. Dan di sini dia juga harus menjual barang-barang milik dia. Misal ya, dia udah punya mobil atau rumah mobil itu akhirnya kejual juga. Jadi dia nggak punya apa-apa nih di sini. Dia nggak dapat pekerjaan atau dia di PHK dari pekerjaannya. Kalau dia pekerjaannya nggak cuma nipu, misalnya dia juga bekerja di sebuah perusahaan atau di mana ya, itu dia mengalami PHK. Dan untuk mendapatkan pekerjaan baru itu kesulitan dia di sini. Bisa juga dia mengalami kehilangan seseorang yang dia cintai, bisa juga itu terjadi. Di sini dia sudah ngirit-ngirit banget ini untuk keuangannya. Jadi dia super hemat, irit banget untuk membeli sesuatu, untuk misalnya untuk makan itu seperti kayak minta-minta orang kasih makan dong gitu, seperti kayak pengemis gitu ya, udah minta-minta. Bahkan yang lebih parah lagi ini, bukan dia kehilangan orang yang dia cintai, tapi malah bisa berarti kematian untuk dirinya sendiri. Dan bottom of decknya ini ya, ada Six of Cups.
dia saat ini tuh cenderung malah mengingat-ingat masa lalu. Dia merasa kok sekarang aku nggak baik, kehidupanku enak waktu masa lalu, uangku banyak, aku gampang nipu orang gitu. Jadi ingatannya itu ke ingatan masa lalu terus ya. Dia sudah nggak bisa melakukan apapun, jadi yang teringat oleh dia itu ya ingatan masa lalu aja, yang dia senang bisa menikmati hidupnya dengan nipu orang, dapat duit banyak gitu. Sekarang dia nggak bisa melakukan apapun karena ini kartunya kartu death. Bila dia berusaha pun tampaknya untuk bangkit lagi itu kesulitan sekali. Aku mau lihat inisial orang yang nipu kamu, apakah inisial orang ini termasuk orang yang nipu kamu ya, energi orang ini. Kan kalau kita zodiak kan kita belum tentu tahu ya zodiak orang yang nipu kita. Kalau inisial bisa ya, bisa masuk ke inisial. Oke, aku mau cari tahu inisial orang yang sudah menipu kalian. Berikan aku inisial orang yang sudah menipu. Ya, untuk inisialnya ya ada E, ada F, ada T, ada M, ada Z, ada V, ada P, ada G, ada S, ada L, ada R, ada B, ada J, dan ada X. Oke, ini aku zoom aja deh untuk inisialnya. Ya, inisialnya ada ini E, ada F, ada T, ada M, ada Z, ada V, ada P, ada G, ada S, ada L, ada R, ada B, ada J, juga ada X. X ini mantan ya, jadi kalau ini ada X, ada mantan, artinya mantan kamu itu modusin kamu. Dia ini melakukan penipuan kepadamu ya, pacaran kongsi bisnis. Oke, sekian dulu readingan dari aku. Semoga readingan ini bermanfaat ya untuk kalian yang ingin mengetahui karma seseorang yang sudah menipu kalian. Jumpa lagi denganku di video selanjutnya. Bye bye dan thank you for watching.